Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Alivia dari Prodi Pendidikan Biologi B tahun 2022. Kali ini saya akan menjelaskan materi kewarganegaraan tentang identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Pokok pembahasan yang akan dibahas di dalam materi ini ada 5, yaitu yang pertama pengertian identitas nasional, kedua unsur-unsur identitas nasional, ketiga faktor-faktor pembentuk identitas nasional, keempat identitas nasional Indonesia sebagai karakteristik bangsa, dan yang terakhir tradisi Munjung Jawa. Pengertian identitas nasional. Istilah identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang, atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Nah, sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar dan diikat oleh kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, dan bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Pengertian menurut para ahli. Menurut Camim, identitas nasional dapat diartikan sebagai jati diri nasional atau kepribadian nasional. Sedangkan menurut Kailam, identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Dan yang terakhir, menurut Ganeswara, identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan, dari ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah perkembangannya. Unsur-unsur identitas nasional. Menurut Ubaidillah, secara umum terdapat beberapa unsur yang menjadi komponen identitas nasional. Di antaranya yaitu pertama, pola perilaku. Pola perilaku ini merupakan gambaran pola perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari, kayak misalnya adat istiadat, budaya dan kebiasaan, ramah tamah, hormat kepada orang tua, dan gotong royong. Kedua, lambang-lambang. Lambang-lambang adalah sesuatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara. Ketiga, alat-alat kelengkapan adalah sejumlah peralatan atau perangkat yang digunakan untuk mencapai tujuan. Terakhir, pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, tujuan ini tuh bersumber dari tujuan yang bersifat dinamis dan tidak tetap, seperti budaya unggul dan prestasi dalam bidang tertentu. Selanjutnya, faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Faktor yang pertama itu primordial. Primordial meliputi kekerabatan atau darah dan keluarga, kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa, dan adat istiadat. Faktor primordial merupakan identitas yang khas untuk menyatukan masyarakat Indonesia, sehingga mereka dapat membentuk bangsa negara. Kedua, sakral. Sakral berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Ketiga, tokoh. Kepemimpinan dari tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat menjadi faktor yang menyatukan bangsa negara, seperti Insinyur Soekarno di Indonesia dan Mahatma Gandhi yang ada di India. Yang keempat, kesediaan bersatu dalam perbedaan. Maksud dari bersatu dalam perbedaan yaitu kesediaan warga bangsa untuk setia pada lembaga yang disebut negaranya dan pemerintahannya tanpa menghilangkan keterikatannya kepada suku bangsa, adat, ras, dan agamanya. Selanjutnya, sejarah. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu, seperti sama-sama menderita karena penjajahan, tidak hanya melahirkan solidaritas, tapi juga melahirkan tekad serta tujuan yang sama antar anggota masyarakat itu. Selanjutnya, perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi mutu dan variasi kebutuhan masyarakat, semakin saling tergantung di antara jenis pekerjaan. Dan yang terakhir itu kelembagaan. Nah, lembaga yang dimaksud itu yaitu pemerintah dan politik, seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan, dan partai politik. Identitas nasional Indonesia sebagai karakteristik bangsa. Beberapa bentuk identitas nasional Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, bahasa Indonesia. Kedua, Sang Merah Putih. Ketiga, Indonesia Raya.
keempat burung Garuda, kelima Bhinneka Tunggal Ika, keenam Pancasila, ketujuh Undang-Undang Dasar 1945, yang kedelapan bentuk negara Republik Indonesia, yang kesembilan konsepsi wawasan Nusantara, dan yang kesepuluh kebudayaan. Saya mengambil tradisi yang ada di Jawa Tengah, yaitu tradisi munjung. Munjung yaitu mengirimkan makanan kepada tetangga dan sanak saudara ketika ada acara besar, seperti Hari Raya Idul Fitri. Nah, tujuan dari tradisi munjung ini adalah untuk menunjukkan adanya rasa kepedulian kepada tetangga dan sanak saudara. Munjung biasanya dilakukan sebelum masuknya bulan Syawal ini sudah menjadi tradisi masyarakat Jawa sejak dahulu. Makanan yang dikunjung biasanya adalah makanan ciri khas Idul Fitri seperti opor, sambal, rendang, lontong, atau bahkan ketupat. Orang-orang yang menerima kunjungan biasanya akan membalasnya dengan memberi makanan juga atau memberi amplop berisi THR. Tradisi ini sendiri memiliki makna saling berbagi satu sama lain. Tujuan lainnya yaitu untuk meningkatkan tali silaturahmi antar keluarga, sekaligus sebagai bentuk rasa hormat kepada kerabat yang lebih tua. Selain itu, kunjung juga dapat menumbuhkan keakraban dan keharmonisan antar tetangga dan sanak saudara. Tradisi ini merupakan wujud implementasi dari nilai-nilai yang diajarkan selama bulan puasa, yaitu bersedekah, dan sekaligus menjadi bentuk rasa syukur karena telah menjalankan ibadah bulan puasa sebulan penuh. Nah, tradisi ini itu bisa dijadikan sebagai identitas bangsa dari aspek kemanusiaan yang saling menjalin silaturahmi dan tolong-menolong. Sekian dari saya, terima kasih.